Nambai Alkitab sudah masuk neraka. Makanya jangan percaya pada yang disebut tradisi. Sudah Katolik tambahi Alkitab, bukan saja dengan kitab kita Deuterokanonika yang bukan Alkitab bagi kita, tapi mereka tambahi lagi dengan tradisi yang merupakan kata-kata paus, keputusan sidang-sidang gereja, dan juga tulisan bapak-bapak gereja yang satu sama lain saling bertentangan habis-habisan. Kami dari tim GKRI Golgota. GKRI singkatan dari Gereja Kristus Rahmani Indonesia. Cuma GKRI ini punya suatu keunikan, di mana setiap gereja lokal itu punya kebebasan mutlak untuk mengajar bagaimana. Jadi aliran dari setiap GKRI lokal itu bisa beda-beda, tergantung pendeta dari GKRI lokal itu. Saya sendiri adalah seorang Calvinis atau seringkali disebut Reform. Dan kalau tadi Pak Henritan tidak percaya Bapak Gereja, saya percaya Bapak Gereja. Bapak Gereja kami, John Calvin. Kalau mau yang lebih dulu lagi, Agustinus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salve saudara-saudariku seiman, Dominus Nobiscum. Jumpa lagi kita di Apkat Apologetika Singkat, tentunya bersama dengan kami, Komsos Christi Regis, Maju. Pada video Apkat yang sebelumnya, kami telah menjanjikan bahwa dalam video kali ini, Apkat akan menjawab seputar hubungan atau relasi antara kebebasan dan otoritas di dalam Protestantisme. Topik atau diskursus seputar otoritas dan kebebasan dalam Protestantisme adalah suatu tema sentral dan fundamental di dalam lingkup apologetika kekristenan itu sendiri. Secara khusus antara kekatolikan dan Protestantisme, pertanyaan sentral ini semakin menonjol sekaligus hangat sebagai suatu topik dikarenakan adanya fenomena-fenomena yang khas di dalam Protestantisme itu sendiri. Seperti misalnya penolakan terhadap otoritas tunggal yang bersifat mutlak dan terfokus, kebebasan penafsiran Alkitab oleh semua orang, lahirnya rupa-rupa ajaran dan kelompok atau komunitas sektarian yang berbeda-beda dan saling bertentangan satu sama lain, serta kebebasan kepemimpinan gerejawi lintas gender. Fenomena inilah yang kami pandang turut mendasari komentar kritik yang telah kami luruskan atau tanggapi pada video Apkat sebelumnya. Maka, berkaitan dengan topik ini, pembahasan kali ini, kami akan mengupas perihal mengapa fenomena-fenomena seputar kebebasan dan otoritas tersebut dapat eksis, bahkan tumbuh subur di dalam Protestantisme. Let's check it out. Saudara-saudariku seiman, terkait fenomena-fenomena seputar otoritas dan kebebasan yang eksis sekaligus bertumbuh subur di dalam Protestantisme, misalnya mengapa ada pemimpin jemaat wanita atau mengapa tidak ada otoritas pengajaran yang tunggal, sekaligus begitu banyaknya penafsiran bebas atau pengajaran pribadi di luar kekatolikan, disebabkan oleh adanya pemahaman atau keyakinan yang kokoh dalam Protestantisme sendiri tentang apa itu otoritas keberimanan. Pertama, Protestantisme, khususnya yang utama atau yang mainstream, percaya bahwa otoritas tertinggi dan mutlak
adalah Alkitab itu sendiri. Hal ini merupakan kelanjutan konseptual atau konsekuensi logis dari salah satu pilar utama reformasi Protestantisme, yakni sola scriptura. Dalam benak Protestan, makna, arti, sekaligus tujuan utama dari gagasan prinsip ini, sola scriptura, adalah pada hakikatnya menurut mereka menempatkan otoritas Allah di tempat tertinggi. Dengan prinsip ini, Protestan meyakini bahwa hanya di dalam gerakan reformasilah Alkitab ditempatkan pada posisinya yang sejati, orisinal, dan hakiki. Hanya Protestanlah yang sungguh-sungguh mempergunakan Alkitab sebagaimana fungsinya, yakni sebagai otoritas mutlak yang satu-satunya dan tertinggi menurut mereka. Hal tersebut sebagaimana nyata di dalam rumusan-rumusan normatif mereka yang mencoba mendefinisikan sola scriptura sebagai prinsip utama di dalam Protestantisme atau bahkan kekristenan. Dari prinsip utama inilah lahir suatu slogan atau seruan khas Protestan, yakni Back to Bible, atau dalam bahasa John Calvin sendiri berbunyi, Speak where the scriptures speak, be silent where they are silent. Sehingga oleh karena prinsip inilah Protestan menyatakan bahwa tidak ada yang namanya otoritas pengajaran tunggal yang mutlak seperti magisterium Gereja Katolik. Karena satu-satunya otoritas tertinggi ialah kembali ke Alkitab saja. Atau Alkitab saja cukup. Alkitab cukup untuk segala sesuatu. Kedua, selain sola scriptura, alasan lain yang menyebabkan adanya fenomena-fenomena khas seputar kebebasan dan otoritas di dalam Protestantisme ialah salah satu prinsip yang mereka sebut sebagai the priesthood of all believers atau keimamatan umum semua orang percaya yang merupakan pilar keenam dari reformasi. Jika dalam Gereja Katolik, imamat umum hanyalah terjadi atau berlangsung di luar jabatan sakramental, misalnya kerasulan awam atau seputar tanggung jawab umum semata. Di dalam Protestantisme sendiri, imamat umum pun mencakup jabatan sakramental pula. Sehingga tugas-tugas khusus keimanan dalam hal liturgis, pengajaran, dan pastoral disertakan pula bagi siapa saja, termasuk untuk kaum Hawa. Pilar-pilar reformasi, orang secara umum tahu ada 5 pilar reformasi, ya, sola gratia, sola scriptura, sola fide, sola Christus, kemudian soli Deo gloria. Pada umumnya orang tahu tentang itu. Tapi sebenarnya bukan hanya 5. Ada 6 pilar reformasi. Pilar yang ke-6 adalah the priesthood of the believers. Jadi kalau selama ini saudara taunya semboyan reformasi itu hanya 5, sebenarnya ada 6. Dan semboyan yang ke-6 semboyan yang ke-6 adalah the priesthood of the believers, ya, atau keimamatan orang-orang percaya. Itu adalah pilar reformasi sebagai kontras terhadap posisi dari saudara-saudara dari Gereja Katolik Roma, ya. Jadi melalui doktrin atau pilar yang ke-6 tadi, keimamatan orang-orang percaya, gereja-gereja reformasi menegaskan bahwa tidak ada kelompok elit di dalam kekristenan. Tidak ada kelompok elit rohani di dalam kekristenan. Semua orang Kristen, apapun status sosialnya, apapun gendernya, apapun jabatannya, memiliki akses yang sama kepada Tuhan. Punya akses yang sama untuk langsung berseru kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Memiliki hak yang sama untuk membaca firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan lain sebagainya. Nah, itu tidak berarti bahwa tidak ada jabatan tertentu yang punya otoritas di dalam gereja seperti para penatua, seperti para diaken, atau di dalam organisasi gereja masa kini seperti para pendeta, para majelis. Yes, itu diakui. Tapi secara teologikal,
Orang-orang percaya siapapun dia yang sudah mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan adalah orang Kristen yang sejati, memiliki status sebagai imamat yang rajani. Untuk itulah, berdasarkan prinsip sola scriptura dan the priesthood of all believers, Protestantisme berdalih bahwa sistem hierarki, magisterium, prinsip infalibilitas paus, sekaligus suksesi apostolik dalam gereja Katolik adalah suatu kesalahan, kebohongan, bahkan menurut mereka kepalsuan belaka. Semuanya itu dipandang sudah menggantikan posisi dari Alkitab sebagai satu-satunya otoritas mutlak tertinggi, sekaligus menyebabkan adanya klasifikasi atau pembedaan status antara orang beriman yang notabene sama dan setara. Bahkan pilar the priesthood of all believers turut dijadikan dasar alasan penolakan Protestan terhadap dulia kepada para kudus di surga. The priesthood of the believers itu, keimamatan orang-orang percaya itu, secara implikasi, secara otomatis orang-orang Protestan tidak mau berdoa kepada manusia, apakah yang masih hidup atau yang sudah mati, termasuk orang-orang kudus yang disebut dengan santo atau santa, atau kepada Maria, apalagi orang-orang Protestan tidak mau itu. Itu sebagai implikasi langsung dari doktrin keimamatan orang-orang percaya. Pada faktanya, ternyata dua pilar ini, yakni sola scriptura dan konsep the priesthood of all believers, adalah suatu mitos belaka bagi Protestantisme. Ya, sekali lagi kami akan tegaskan bahwa itu adalah mitos. Lebih tepatnya kami sebut sebagai mitos kuno Protestantisme. Ialah mitos bahwa di dalam Protestantisme Alkitab sungguh-sungguh dapat berotoritas secara mutlak dan juga terdapat kesetaraan status bagi semua orang percaya. Untuk semakin menunjukkan bahwa dua pilar reformasi ini hanyalah suatu mitos semata, perlu kita mengujinya dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bisakah Alkitab dapat berotoritas secara satu-satunya dan mutlak dalam Protestantisme? Apakah seorang insan atau subjek Protestan dapat kembali kepada Alkitab secara sungguh-sungguh dan nyata? Benarkah di dalam Protestantisme status atau kedudukan semua orang itu sungguh-sungguh setara atau sama? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab secara pasti dan valid. Jika bertolak pada rumusan-rumusan definitif dan normatif dari Protestantisme, terlihat bahwa ya, Protestan sungguh-sungguh melakukan dan telah menjawab semua pertanyaan itu. Misalnya, dalam pengakuan iman atau Katekismus Westminster tahun 1646, Katekismus Protestan, tepatnya pada poin ke-9 diajarkan bahwa aturan penafsiran kitab suci yang tidak dapat salah adalah kitab suci itu sendiri. Atau sebagaimana yang tertuang pula di dalam London Baptist Confession bahwa kitab suci adalah satu-satunya aturan yang cukup, pasti, dan sempurna mengenai semua pengetahuan, iman, dan ketaatan yang menyelamatkan. Tapi, bagaimanakah dengan fakta atau realitasnya? Mayoritas jemaat Protestan tertipu dengan isi klaim teologis dari dua pilar ini yang diyakini berfungsi untuk menegaskan otoritas mutlak dari Alkitab dan keimamatan umum rajani semua orang percaya. Namun, semua penganut Protestan pada dasarnya tidak menyadari akan fakta sesungguhnya di balik dua pilar ini. Bahwa dua pilar reformasi ini adalah saudara kandung dari konsep otonomi personal atau subjektivisme dalam kultur peradaban barat modern itu sendiri. Dua pilar ini lahir bersamaan dengan subjektivisme barat sebagai buah dari rahim reformasi Luther abad ke-16.
Reformasi Protestantisme abad 16 yang digagas oleh Luther turut pula menyumbangkan suatu konsep, tradisi, ataupun prinsip bagi kultur maupun alam pemikiran dunia barat modern, yaitu konsep otonomi atau kemandirian suara hati setiap insan atau person. Lebih tepatnya lewat kata aku yang diucapkan Luther ketika berhadapan dengan otoritas negara atau kekaisaran dan gereja Katolik. Kata aku dalam ucapan Luther ini adalah kunci bagi pengertian subjektivisme manusia modern. Melawan dominasi gereja atas kehidupan religius umatnya, Luther menegaskan bahwa setiap orang Kristiani berhak membaca kitab suci serta memahaminya sendiri. Tafsiran kitab suci bukanlah hak pemimpin gereja, melainkan setiap orang Kristiani berhak membaca, merenungkan, dan mengartikan kitab suci. Konsep otonomi atau kemandirian suara hati inilah yang sesungguhnya menjadi patokan nilai inti atau substansi metafisik dari prinsip back to Bible dan keimamatan umum rajani semua orang percaya. Konsep ini semakin dikembangkan oleh filsafat barat modern sehingga berkembang menjadi individualisme, yang mana individualisme ini melahirkan liberalisme, sekularisme, ateisme, bahkan sampai titik terjauhnya yakni nihilisme. Konsep ini sungguh-sungguh membentuk kebudayaan barat modern yang begitu kokoh dan kental dengan nuansa dan spirit akan kebebasan, individualisme, subjektivisme, dan relativisme. Nuansa dan spirit kultural barat modern inilah yang turut merasuk masuk ke semua denominasi Protestantisme, baik yang mainstream atau arus utama maupun yang sektarian, oleh karena semua pendirinya diilhami oleh reformasi Luther tersebut. Mengingat pula bahwa semua pendiri aliran yang bercorak reformasi adalah manusia-manusia barat itu sendiri. Maka, sebagaimana kultur barat modern yang identik dengan kebebasan dan otoritas yang sifatnya relatif, begitu pula yang terjadi di dalam tubuh Protestantisme yang mengklaim sebagai persekutuan Kristen yang satu dan sejati. Ya kan, ceritanya nih Messenger of God, ya kan. Nah, apakah orang-orang biasa kayak Brian Siawarta ini boleh jadi orang yang menafsirkan dengan kalimat yang based dengan on menurut experience? aku, Ya, gitu. menurut aku, kepercayaan Gua aku. ini kalau lu berdua bilang boleh, besok gua akan jadi pendeta. Gue suka nih, gue Atau suka. dengan kalimatnya aku percaya. Besok gue akan jadi preacher. Gue ganti profil nama gue pendeta PDT. Lantas, dari sinilah kita dapat melihat secara jelas dan faktual apa sesungguhnya yang menjadi otoritas utama dan tertinggi dalam Protestantisme itu sendiri, yang tak lain ialah subjektivisme itu sendiri. Atau lebih tepatnya, suara hati dari setiap individu lah yang menjadi patokan kebenaran dan sama sekali bukanlah Alkitab. Bahkan, Bapa Reformasi utama sendirilah yang membuktikan hal ini. Hal mana justru di awal atau pada permulaan reformasi, status, posisi, dan eksistensi dari Alkitab sendiri diperlakukan untuk tunduk, bahkan diatur oleh otoritas subjektivisme dari Luther, yang tak lain adalah suara hatinya. Pertama, di masa-masa awal reformasi abad 16, Luther menganalogikan kalau surat kepada jemaat Ibrani dalam perjanjian baru ialah seumpama kayu, rumput kering, atau jerami. Orang-orang Protestan sering memahami kayu, rumput kering, atau jerami sebagai tradisi-tradisi manusia atau ajaran-ajaran manusia atau perbuatan-perbuatan buruk yang tidak dilakukan demi kemuliaan Allah. Maka apa yang dikatakan oleh Luther di sini adalah bahwa surat kepada jemaat
Ibrani di dalam Perjanjian Baru tidaklah bersifat infalibel. Surat itu mungkin memuat unsur-unsur yang tidak berkenan kepada Allah menurutnya. Maka amat jelaslah bahwa menurut seorang bapa pendiri reformasi, penggagas utama pilar sola scriptura sendiri, setidaknya Alkitab mengandung sesuatu yang tidak diilhami oleh Allah dan justru bersifat infalibel. Kedua, sang bapa reformator utama meragukan, bahkan menganggap rendah surat Rasul Yakobus. Ketiga, ia juga menilai bahwa kitab Wahyu harus tunduk pada subjektivisme manusia, tidak bersifat apostolik, dan tidak memiliki jejak Roh Kudus di dalamnya. Sungguh dapat dikatakan bahwa sejak di awal kelahirannya, sola scriptura yang menghasilkan prinsip back to Bible adalah suatu mitos belaka. Sikap Protestantisme paling awal dan kuno terhadap Alkitab pada faktanya tak lain ialah keraguan, eksploitasi, dan yang paling terpenting adalah penundukan. Alkitab harus selalu berada di bawah subjektivisme sang reformator. Alkitab harus menyesuaikan dirinya, secara lebih tepat ialah ajarannya, etosnya, maupun kanonisasinya dengan standar atau tolak ukur sang reformator yang adalah suara hatinya itu sendiri. Lantas, bagaimana dengan pilar keenam dari reformasi, yakni the priesthood of all believers atau keimamatan umum bersama semua orang percaya, yang mana mengklaim menghantar semua orang untuk punya akses langsung kepada Allah tanpa adanya pembagian kelompok atau elit di dalam persekutuan beriman? Patut kami tegaskan bahwa pilar ini juga tak kalah mitosnya dengan prinsip back to Bible bagi Protestantisme itu sendiri. Mengapa? Pasalnya, keimamatan umum semua orang percaya tak dapat dipisahkan dengan persekutuan Kristen sejati, apostolik, yang kelihatan atau visible, yang sejak semula dan dalam perjalanannya ditandai oleh hal-hal berikut. Pertama, komunio dalam sakramen Ekaristi Kudus lewat persekutuan dengan para suksesor rasul-rasul Kristus, yakni para uskup. Kedua, adanya keterpatuhan terhadap otoritas Petrus dan para penerusnya. Ketiga, beserta terdapat persekutuan dengan para kudus di surga. Sehingga persekutuan orang percaya yang sejati haruslah merupakan bagian dari gereja Katolik dan apostolik yang kelihatan, yang tak lain ialah gereja Katolik itu sendiri. Itu berarti priesthood atau keimamatan umum rajani semua orang, yakni semua orang percaya, hanya bisa eksis pula di dalam persekutuan yang Katolik. Hanya anggota gereja Katolik yang kelihatanlah yang layak disebut sebagai orang-orang percaya itu sendiri. Bahkan Sang Mesias yang tak lain adalah pendiri langsung dari persekutuan yang kelihatan ini pun bersabda di dalam Injil Matius bahwa gereja ini memiliki otoritas yang perlu didengarkan sepanjang masa. Dan jika kita melihat sejarah, terdapat banyak sekali peristiwa-peristiwa bahwa gereja Sang Mesias yang tunggal dan kelihatan ini telah mengalami berbagai peristiwa penolakan, pemberontakan, dan perlawanan. Misalnya seperti ajaran-ajaran heresi, skisma, dan kemurtadan. Yang mana salah satu yang tampil sebagai bagian dari pencobaan tersebut adalah Protestantisme itu sendiri. Maka secara konsisten dan objektif atau to the point, perlu kita katakan dengan jujur bahwa segala bentuk gerakan Protestantisme beserta seluk-beluknya, baik yang mainstream maupun sektarian, adalah bukan bagian dari gereja Kristus yang satu, kudus, Katolik, apostolik, dan kelihatan. Secara lebih tepatnya,
merupakan suatu bentuk pembangkangan terhadap otoritas gereja Kristus. Atau lebih tepatnya, suatu gerakan untuk melepaskan diri dari gereja Sang Mesias. Maka, sebagaimana ajaran para bapak gereja mengenai gerakan-gerakan seperti ini, kita umat Katolik, selaku umat Kristen sejati pun tahu dan sadar bahwa pada gerakan-gerakan itu tidaklah terdapat keimamatan umum rajani secara bersama. Karena bagaimana mungkin pihak yang bukanlah mempelainya, bukan pula tubuh mistiknya, dan bahkan menolak semuanya itu bisa pula menerima suatu priesthood yang notabene adalah tanggung jawab khas dari umat pilihan Allah? Andai kata mereka adalah juga bagian dari gereja Kristus, oleh karena rahmat pembaptisan kudus yang Katolik yang juga masih mereka terima dan pertahankan, lantas benarkah tidak ada pembagian status atau kedudukan di dalam Protestantisme? Bagi mereka yang khususnya berlatar belakang aliran Reform atau penganut Calvinisme, kesetaraan status antar orang percaya yang masing-masing memiliki keimamatan umum hanyalah akan sia-sia, bahkan suatu kekosongan belaka. Mengapa? Bahwa di dalam teologi mendasar mereka, Calvinisme percaya bahwa Allah yang berdaulat sungguh membeda-bedakan manusia, bahkan di antara orang-orang yang percaya akan Kristus itu sendiri dibeda-bedakan oleh Allah. John Calvin, pelopor gerakan mereka, menulis bahwa Allah sungguh membeda-bedakan manusia sesuai dengan status keterpilihan mereka. Maka, dengan logika teologis mereka, haruslah dipahami bahwa Allah Calvinislah yang menyebabkan adanya ketidaksetaraan status itu sendiri. Keyakinan seperti ini adalah lumrah, bahkan wajib dianut oleh kalangan Protestan Reform. Oleh karena Calvin sendiri memegang konsep dekrit Allah yang kekal atas segala sesuatu. Menurut Calvin, lewat ketetapan ilahi sebelum dunia dijadikan, Allah telah menetapkan segalanya, dan segalanya itu pasti terjadi, termasuk status dan posisi setiap orang. Inilah yang mereka yakini sebagai unconditional election atau pemilihan tanpa syarat. Dalam aspek soteriologi atau keselamatan, itu berarti bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah telah menetapkan siapa saja yang dipilihnya untuk menjadi umat pilihan atau kaum elect, dan siapa saja yang ditetapkannya untuk dibinasakan di dalam neraka yang kekal atau kaum reprobat. Jika Calvinisme sendiri percaya seraya mengajarkan adanya dua kaum yang telah ditentukan Allah sejak semula dalam dekritnya, yakni kaum elek dan kaum reprobat, maka bukankah itu adalah bukti nyata dari ketidaksetaraan status atau posisi? Bagaimana para Calvinis dapat memahami kedudukan yang setara antara kaum elek dan kaum reprobat? Justru jika konsep ini dipikirkan secara mendalam dan secara objektif oleh kita orang Katolik yang adalah umat pilihan Allah itu sendiri, maka kita pun dapat bertanya kepada para penganut Calvinis, siapakah kaum elek tersebut? Juga seperti apakah orang-orang reprobat itu? Bukankah jika kita pikirkan secara jeli dan penuh penghayatan, kalau apa yang dipercayai oleh Calvinisme mengenai pemilihan Allah itu hanyalah bisa terwujud dan dialami oleh kita gereja Katolik, bahwa kaum elek tak lain adalah gereja Katolik itu sendiri, terutama Sang Theotokos,
dan para kudus yang telah berjaya di sorga. Sejalan dengan itu, bukankah lebih masuk akal pula untuk dipandang atau diandaikan bahwa kaum reprobat tak lain ialah bidat-bidat yang telah berada di luar gereja atau telah terpisah dari gereja Katolik, termasuk John Calvin salah satunya, sehingga keyakinan sekaligus harapan akan adanya kesetaraan status, kedudukan, dan posisi di dalam Protestantisme sesungguhnya hanyalah suatu mitos belaka. Maka baik prinsip back to Bible maupun keimamatan umum rajani yang mengandaikan adanya kesetaraan status dan kedudukan memanglah sebuah mitologi semata. Sekali lagi, mitologi semata. Meskipun oknum-oknum Protestan dari denominasi manapun merumuskan sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya soal otoritas Alkitab dan prinsip kembali ke Alkitab, namun mereka tak bisa mengubah fakta historis maupun positivistis jika di dalam kultur Protestan Alkitab tidaklah pernah bisa berotoritas. Yang selalu terjadi ialah subjektivisme dari setiap individu Protestanlah yang sesungguhnya berotoritas dan prinsipil. Dan bahkan kesetaraan semua orang Protestan mustahil terjadi, karena setiap individu Protestan dengan tingkatan suara hatinya masing-masinglah yang akan selalu saling mendominasi satu sama lain. Alkitab dan keimamatan rajani senantiasa kalah dan selalu tunduk berada di bawah kaki suara hati seorang Protestan. Itulah yang terjadi. Itulah sebabnya reformasi telah membuka keran subjektivisme dengan begitu kencang dan deras, sehingga yang terjadi ialah begitu banyak individu yang berlomba-lomba untuk menggantikan peran Kristus sebagai satu-satunya pendiri gereja, pembawa kekristenan, dan pemilik nama yang mutlak. Bahkan lewat ciri individualisme personal atau subjektivisme yang merupakan buah rahim dari Protestantisme, muncullah keyakinan bahwa rencana Kristus dapat gagal loh dalam suatu waktu dan masa, sehingga membutuhkan perantara-perantara manusia-manusia barat modern untuk menyempurnakan itu. Bahkan menggeser nama gereja dan ajaran atau teologi Kristus dengan nama para perantara tersebut, sekaligus nama para pendiri denominasi-denominasi. Ialah ketika Protestan percaya jika gereja yang Kristus dirikan dan sekaligus janjikan itu dapat jatuh, korup dan bejat, dan butuh diperbaiki, direformasi, atau disempurnakan oleh perantaraan tangan-tangan manusia barat modern yang adalah bidat. Bukankah Kristus adalah Allah yang memiliki kedaulatan? Jika Kristus punya kedaulatan yang mutlak, dan dengan kedaulatannya tersebut, ia berjanji bahwa gerejanya tidak akan binasa dan jatuh, lantas dapatkah kedaulatan tersebut dilengkapi oleh usaha-usaha manusiawi yang notabene adalah bidat? Dapatkah bidat-bidat berdosa sanggup dengan mudah mereformasi atau bahkan menyaingi gereja yang didirikan dengan kedaulatannya, bahkan dengan janji Kristus? Keyakinan bahwa reformasi adalah usaha untuk menemukan kebenaran Injili bukan hanya menggeser status dan peran Kristus yang tunggal, melainkan bersaing atau bahkan menghilangkan hal tersebut. Maka tak heran di dalam tubuh Protestantisme, subjektivisme manusia yang berkedok Alkitab dan imamat umum telah melahirkan kembali bidah-bidah atau ajaran-ajaran sesat dahulu yang telah dikutuk oleh gereja, seperti lahirnya neo-sabilianisme, unitarianisme, neo-nestorianisme, neo-montanisme, dan lain sebagainya, serta
melahirkan juga bid'ah-bid'ah jenis baru seperti Kristen palsu liberal yang progresif, yang mana semuanya itu adalah bentuk pengkultusan individu secara tak disadari. Hal ini menunjukkan bahwa cita-cita reformasi untuk kembali ke Alkitab sebagai sumber dan kesetaraan hak sebagai ciri orang percaya justru tak akan pernah bisa terwujud di dalam Protestantisme itu sendiri. Kalaupun mau dipaksakan adanya kesetaraan status dan posisi, maka kesetaraan yang ada dalam Protestantisme ialah kesetaraan status dan eksistensi mereka sebagai suatu heresi dan anomali bagi kekristenan itu sendiri. Kyrie eleison. Salam Abkat, mari kita bela iman kekatolikan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.